Halo guys, welcome back to my channel ya, channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, dunia jaringan komputer, serta dunia pemrograman dan dunia hardware juga ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang jaringan ya. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua di Indonesia dalam keadaan sehat walafiat ya dalam situasi pandemi ini ya. Oke, saya di sini akan sharing tentang bagaimana cara meriset ya, hard reset mikrotik router board. Di sini saya akan mensimulasikan di RB951 UI H2ND. Oke. Jadi ceritanya kita kalau misalkan lupa password dan emang sudah tidak ada cara lain lagi gitu ya, emang cara buntunya yaitu cara reset itu, ya udah kita harus lakukan itu gitu, mau nggak mau kita harus lakukan setting ulang. Resikonya apa sih? Ya namanya reset ya. Kalau misalkan handphone kita reset, data-datanya biasanya resikonya hilang gitu. Nah, begitupun dengan di router board mikrotik ini gitu. Jadi kalau kalian melakukan reset hardware ini, konfigurasinya akan hilang. Kenapa kok dilakukan reset gitu? Lalu apa keuntungannya gitu ya? Keuntungannya ya misalkan kalian lupa username password, kalian sudah mencari-cari gitu ya, tapi nggak nemu juga gitu ya. Udah, itu pilihan terakhirnya, kalian reset. Nanti apa ya yang bikin ribet itu biasanya settingannya kalau udah banyak. Makanya buat antisipasi, kalau menurut saya si password itu ya dicatat aja menurut saya sih gitu. Karena kalau misalkan kalian dicatat di memori kalian ya tetap aja gitu, manusia itu udah lupa ya. Itulah. Oke, kita akan melakukan reset si router board ini, namanya hard reset. Tapi nanti juga saya akan mempraktekannya gimana kalau misalkan kita juga pengen melakukan ya benar-benar reset tapi tanpa hard reset. Terus apa gunanya kalau misalkan reset? Jadi gini, misalkan kalian misalnya kalian udah punya nih akses ke sini ya, login ke sini, tapi ada konfigurasi lama gitu, misalkan kalian mau clear gitu ya, ya udah kalian bisa reset, tapi nggak usah lewat hard reset karena kan kalian bisa login gitu. Nah, ini kejadiannya kalau kalian nggak bisa login atau lupa username password gitu ya, ya ini mau nggak mau gitu caranya hard reset. Hard reset ini adanya di sini guys ya, di sini kalau router board yang mini gini ya. Tapi kalau yang model-model lama, dia ada modelnya, dia harus buka fisik ya. Nanti saya cantumkan gambarnya di sini guys ya. Itu ya. Jadi ini yang model-model baru nih, router board gini, ada yang seperti ini lubangnya nih. Kalau kalian bisa lihat, ini dia ada sebuah lubang namanya reset gitu ya. Nah, ini biasanya di router board sudah ada nih, ya untuk mempermudah kalian melakukan hard reset. Tapi ya kalau model lama ya itu tadi ya, di dalam kalian harus buka gitu, susah banget deh kalau model lama. Kalau model baru sekarang udah lumayan. Nah, cara melakukan reset, hal yang harus kita siapkan salah satunya yaitu adaptornya ya, adaptor CRB-nya kita colokkan ke listrik ya sebentar. Ini kabel jaringan, nanti kita akan memastikan atau make sure ya bahasa kerennya, kita akan memastikan apakah hard reset kita itu berhasil atau enggak. Walaupun misalkan di sini udah ada, nanti ada indikasi, sebuah indikator lampu gitu ya, kalau kita udah melakukan reset ada di sini indikatornya. Cuma kita untuk memastikan tetap kita harus cek lewat Winbox gitu ya. Dia biasanya IP defaultnya 88 atau dia tanpa IP default biasanya ya. Oke. Lalu di sini saya menyiapkan sebuah obeng nih guys ya. Kalian juga nggak perlu terpaku sama obeng ya. Ini obengnya obeng apa nih? Obeng kembang biasa ya. Tapi yang kecil ujungnya. Kalian bisa pakai jumper
kayak pin juga bisa gitu ya. Yang penting diagonalnya bisa masuk ke sini lah, ke ke lubang tombol reset ini. Cara melakukan reset seperti apa? Hard resetnya ya, kita akan melakukan reset guys ya. Jadi yang harus kalian lakukan, pertama kalian tekan tombol yang ada bolongan di sini nih guys ya, tombol reset nih. Ini ada tulisannya res nih, ini res ini reset maksudnya ya. PWR ini power, USR ini user lah gitu. Kita lakukan tekan ya seperti ini. Nah, sampai kedengar bunyi tak gitu ya. Nah, lalu disusul dengan colokan power. Nah, kita lihat indikator dari USR ini sampai berkedip-kedip. Nah, seperti ini berkedip-kedip. Setelah berhenti kalian cabut. Nah, kalian cabut. Oke. Lalu kalian bisa sambungkan kabel ini ke laptop nih. Kalian masukkan aja ke Ether 2. Lalu di sini pastikan router bootnya sudah booting dengan baik. Dia biasanya pas booting kedip lampunya berbarengan ya. Yang ini 1 2 3 4 5 ini. Kalian bisa lihat ya. Tunggu sampai booting. Kalau ini sih, kalau RB ini nggak ada. Nah, ini kalian bisa lihat ya, barusan ya kedip ya RB-nya. Ini RB ini udah booting dengan normal ya. Untuk selanjutnya si kabel ini ya, kabel jaringan ini kalian masukkan ke laptop ya, yang akan kalian setting ulang atau kalian akan cek ya settingannya, resetnya berhasil atau enggak. Ini kalian colokkan ke laptop. Nextnya akan saya praktekkan di laptop ya. Ya, setelah kita lakukan reset ya, kita akan coba cek RB-nya apakah sudah terreset dengan benar ya, hard reset kita. Jadi kita cek dulu di sini, pastikan laptop kalian tidak terkoneksi ke wireless ya, biar dia lebih terfokus kepada kabel. Di sini kita disable dulu nih wirelessnya guys. Kita disable dulu. Nah, kalian bisa cek di sini. Nah, ini Ethernetnya ya guys ya. Jadi Ethernet ini yang tersambung langsung ke RB 951 ya, H2ND. Nah, secara default Mikrotik itu membawa sebuah IP lokal yaitu 192.168.88.1. Jadi kita samakan laptop kita ya kelasnya. Tapi kalau IP-nya jangan disamakan karena akan terjadi konflik ya. Nah, kita samakan nih kelasnya 192.168, kelasnya 88 kan. Nah, kita kasih laptop kita 88.2. Atau biasanya Mikrotik ini kalau udah di reset, dia biasanya belum ada IP-nya kadang ya. Biasanya dia 0.0.0.0. Kita cek aja ya. Ini nggak apa-apa, kita kasih IP statik ini nggak masalah ya. Lalu kita buka software Winbox ya, untuk mempermudah dalam konfigurasi kita pakai Winbox saja. Oke, nah di sini ada manage, ada nightboard. Kita masuk ke menu nightboard. Kalau kalian belum terlihat di sini, misalkan belum muncul, pastikan lagi kabel kalian terkoneksi dengan bagus ya kabelnya. Cek lagi ya, pakai LAN tester ya. Di sini saya sudah terscan nih, ada satu Mikrotik yang udah kita reset. Di sini bisa kalian lihat, di sini kita bisa connect by MAC address. Oke. Kita masukkan username-nya. Username secara defaultnya username admin, passwordnya blank, lalu kita connect. Oke guys, hard reset kita berhasil dengan sempurna ya. Di sini kalian bisa setting ulang ya, settingan yang kalian inginkan. Di sini kita cek nih di files. Di sini udah nggak ada lagi nih guys backupan kalian. Jadi emang hard reset itu dia akan menghapus semua konfigurasi menjadi default lagi. Oke.
Sebagai tambahan ya, kita coba tambahkan IP address. Ini IP address. Saya sesuai video di awal akan mempraktekkan gimana caranya soft reset juga ya. Soft reset ini jadi kita melakukan resetnya tidak lewat tombol ya. Tapi kalau soft reset ini kalian harus tahu apa username dan passwordnya ya. Kalau kalian lupa ya harus hard reset lah, mau nggak mau gitu. Oke, kita coba lakukan konfigurasi dulu. Maksudnya di sini apakah soft reset kita berhasil atau enggak. Ini saya asumsikan kalian tahu ya username-nya ya. Username dan passwordnya. Nah, di sini kita coba connect. Ini kan udah ada IP-nya nih guys. Ya, kita connect. Oke, nah kalau kita mau soft reset router botnya, kalian bisa masuk ke menu sistem ya, reset configuration nih guys ya. Kalau lewat Winbox, kalau lewat terminal, sistem reset configuration, no default, yes. Maksudnya no default itu jadi dia tidak membawa settingan default dari MikroTik, jadi emang benar-benar clean ya, clear lah gitu. Kita coba reset ya. Ini sebelumnya ada konfigurasi address. Ini untuk memastikan kita reset berhasil, harusnya address ini kosong ya guys, harusnya ya. Kita tes juga deh, kita backup juga nih file backup. Nah, ini kan udah ada backup nih guys ya. Nih, harusnya hilang juga nih kalau kita reset nih. Coba kita resetnya. No default, yes. Di sini dia ngasih notif, kalian ketik di keyboard, tekan Y aja. Nah, ini RB kita akan melakukan reboot. Kita tunggu. Nah, kita refresh saja. Tunggu sampai MAC addressnya muncul kembali, dan biasanya di sini addressnya itu jadi 00 lagi guys ya, karena udah kita lakukan reset. Kalau resetnya berhasil, nah kita tunggu booting normalnya sekitar ya di bawah 3 menit sih biasanya ya. Nah, kita cek nih, bisa cek di sini tuh si lokal areanya masih unidentified. Nih guys, reset kita berhasil. Kita klik di MAC addressnya, lalu kalian connect aja, connect. Oke, kita cek nih ya IP address. Oke, IP addressnya udah kosong, berarti reset kita berhasil. Kita cek di filenya ya, file backupan kita. File backupan masih ada, berarti dia emang backupan ini bukan di memori ini ya. Ini yang kita backup tadi masih ada nih. Oke. Tapi konfigurasi kita emang udah hilang nih. Tadi ada sebelumnya ada IP address, sekarang udah kosong. Oke, seperti itulah untuk praktek dari hard reset dan soft reset di RB951H2ND. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Jangan lupa komen-komen positifnya ya di kolom komentar. And jangan lupa subscribe komennya guys. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di channel Asep IT. Bye bye.